Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salahirin Aulia dengan NIM 23100-26041. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang ragam bahasa. Apa sih ragam bahasa itu? Ragam bahasa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu dapat diartikan sebagai variasi menurut pemakaiannya, topik yang dibicarakan, hubungan pembicara dan teman bicara, juga medium pembicaraannya. Nah, singkatnya, ragam bahasa itu membahas mengenai variasi atau macam menurut pemakaiannya. Variasi bahasa itu memiliki banyak macam. Nah, kalau dilihat dari media penggunaannya, variasi bahasa itu dibedakan atas ragam lisan dan juga ragam tulis. Nah, ragam lisan itu adalah bahasa yang dihasilkan melalui organ alat ucap dengan fonem sebagai unsur dasar. Ragam lisan juga merupakan bahasa yang dilafalkan atau dituturkan langsung oleh penutur kepada pendengar atau lawan tuturnya. Mudahnya ragam lisan itu yang kita keluarkan lewat mulut. Kemudian untuk ciri-ciri ragam bahasa lisan, yang pertama itu dia memerlukan orang kedua atau teman bicara. Kan dia ngomongnya lisan, jadi dia tuh harus ada teman bicaranya. Kemudian yang kedua, dia tergantung situasi, kondisi, ruang, dan juga waktu. Kemudian yang ketiga adalah tidak harus memperhatikan unsur gramatikal, hanya perlu intonasi serta bahasa tubuh. Nah, yang keempat, dia berlangsung cepat. Dimana kan kalau kita ngomong itu biasanya cenderung cepat ya. Kemudian yang kelima, dia itu sering dapat berlangsung tanpa alat bantu. Kemudian selanjutnya ada kesalahan dapat langsung dikoreksi. Yang ke-7 ada dapat dibantu dengan gerak tubuh dan mimik wajah serta intonasi. Yang ke-8 ada dipengaruhi oleh tinggi rendahnya suara. Nah, yang saya maksud dari dipengaruhi oleh tinggi rendahnya suara itu adalah intonasi, yang dimana itu sangat berpengaruh terhadap pemaknanya. Contoh nih, kalau saya ngomong Andi naik motor baru di hutan. Andi naik motor baru di hutan. Dan yang terakhir ada Andi naik motor baru di hutan. Itu kan berdasarkan dari 3 contoh yang sudah saya kasih itu beda-beda ya, tinggi rendah dan panjang pendeknya. Nah, itu berpengaruh terhadap pemaknaannya. Kemudian ada ragam tulis, di mana ragam tulis itu adalah bahasa yang dihasilkan dengan memanfaatkan penempatan tulisan dan huruf atau ejaan sebagai unsur dasar. Nah, dalam ragam tulis itu dia nggak mengharuskan adanya lawan tutur, berbeda dengan ragam lisan yang terkadang memerlukan lawan tutur atau lawan bicara. Nah, penggunaan fungsi gramatikal dalam ragam tulis itu harus lebih jelas. Fungsi gramatikal, jadi fungsi tulisnya. Karena ragam tulis itu nggak mengharuskan orang itu berada di depan pembicara. Nah, dilihat dari situasi penggunaannya, ragam bahasa itu dibagi menjadi ragam ilmiah dan juga ragam non-ilmiah. Berdasarkan penggunaannya, ragam bahasa ilmiah merupakan ragam dalam kegiatan yang bersifat ilmiah. Ragam ilmiah itu mengarah kepada penggunaan bahasa baku yang digunakan sesuai kaidah tata kebahasaan. Selain itu, penggunaan bahasa baku itu berkaitan dengan variasi bahasa formal yang dipakai dalam situasi resmi. Misal nih kayak upacara-upacara resmi, surat menyurat dinas, laporan resmi, karya ilmiah, pengumuman yang disampaikan oleh instansi resmi, pembicaraan di depan umum yakni ceramah, khotbah, dan sebagainya. Penggunaan bahasa baku dalam ragam ilmiah itu juga punya ciri-ciri penanda. Contoh, yang pertama dia punya kaidah dan aturan tetap sehingga memiliki sifat kemantapan dinamis. Nah, yang kedua, dia itu memiliki sifat kecendikiaan yang terwujud melalui kalimat, paragraf, dan satuan bahasa yang lebih besar lainnya yang menggunakan penalaran atau pemikiran yang teratur, logis, dan masuk akal. Yang ketiga itu biasanya digunakan oleh orang-orang yang berpendidikan atau cendekia. Nah, biasanya ragam tulis itu kan dipakai oleh orang yang ilmuwan. Kemudian ada ragam non-ilmiah, di mana ragam non-ilmiah ini mengarah kepada penggunaan bahasa yang tidak baku. Penggunaan tidak baku itu yang biasanya kita
ucapkan kepada teman kita atau kepada orang yang setara ataupun yang lebih muda. Nah, penggunaan bahasa non ilmiah ini menggunakan bahasa standar. Bahasa standar yang dimaksud adalah penggunaan bahasa sehari-hari, baik yang digunakan dalam ragam lisan ataupun ragam tertulis. Nah, terkait dengan ragam lisan, itu dia artinya situasi, suasana, dan juga waktu berada dalam ranah yang nggak formal. Jadi dia bukan untuk acara-acara yang penting seperti yang sudah kita sebutkan di acara formal tadi. Kemudian dia tentunya berbeda dengan ragam ilmiah yang situasinya berada dalam ranah formal seperti yang saya ucapkan sebelumnya. Kemudian kita masuk ke laras bahasa. Nah, laras bahasa itu dia berbicara mengenai kesesuaian dalam menggunakan bahasa. Jadi laras bahasa itu dia tuh merupakan kesesuaian antara bahasa dan pemakainya. Kan kita tahu terdapat banyak banget laras, di antaranya itu ada laras ilmiah, laras populer, laras sastra seperti komik, novel, cerpen, puisi, dan yang lain. Kemudian setiap laras itu memiliki ciri masing-masing. Selain itu, setiap laras dapat disampaikan baik secara lisan ataupun tulisan. Selanjutnya yang akan dibahas yaitu mengenai laras ilmiah. Nah, terkait dengan pembahasan laras ilmiah, artinya pembahasan kali ini mengarah kepada karya ilmiah. Berikut merupakan ciri-ciri laras ilmiah, yaitu yang pertama, ada penggunaan kosakata dan bentukan kata. Yang kedua, ada penyusunan frasa, klausa, dan juga kalimat. Yang ketiga, ada penggunaan istilah. Yang keempat, ada pembentukan paragraf. Yang kelima, ada penampilan hal teknis. Dan yang terakhir, yang keenam, ada penampilan kekhasan dalam wacana. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.